balik lagi di segmen kita di podcast Inspirasi Toilet season episode keberapa ini ya? Episode Episode 7. 7 dari mana lu? Oh salah, episode 6. Ya udah kita tambahin jadi episode 8. Enggak Di dong. episode 6. Kan kita Hari ini kita mau bahas apa nih? kita mau membahas soal yang horor-horor lah. Horor-horor sekali-sekali karena udah lama, bukan enggak ada lama sih. Kita nggak pernah ngomongin soal horor kan. Ya kan. Nah, jadi tadi kan Mana kan sempat singgung tadi sebelumnya untuk season tadi ya. Jadi kita akan break di episode 7. Jadi kita satu season tuh 7 episode. Nanti untuk season selanjutnya ntar juga dikasih tahu lah kapan. Tiba-tiba ada videonya aja season 2 gitu kan. Ini season 1 berakhir sampai 7 episode. Ini baru 6. Satu episode lagi berarti season 1 break dulu. Oke, sekarang kita ngambil tema itu urban legend Indonesia yang terkenal. Gitu. Biasanya urban legend sih kata gue ya serem-serem sih. Betul. Tidak apalagi mungkin tidak daerah-daerah serem. pelosok gitu loh. Kayak daerah terdalam itu. Aduh, mohon maaf banget nih lagu-lagunya ada suara-suara sengaja. Gue kaget aja. Makanya suaranya saya kecilin nih. Oke. Daripada banyak bacot, langsung aja deh kita langsung yang ke pertama. Manda dulu deh. Apa Man? Siapa yang bakal dibahas nih? Oke, hari ini gue mau ngebahas urban legend tentang Nenek Gayung. Aduh, Nenek Gayung. Sebelumnya udah pernah tahu belum sih Nenek Gayung itu kayak gimana? Tahu. Dulu kan ada filmnya pernah. Coba. Ada filmnya dulu. Gue jujur gue belum pernah nonton filmnya sih. Katanya sih neneknya tuh ya neneknya pakai gayung lah. Namanya juga nenek gayung, goblok ya. Iya, nama juga nenek gayung. Neneknya bawa gayung. Masa neneknya jualan gayung? Anjing gue udah ini gara-gara lagunya gue merinding bangset. Enggak sih, gue biasa aja sih lagunya. Bacot. Degan ya. Ini tuh apa? Enggak. Tadinya aku mau ngejokes tapi takut nggak disamperin. Ini kan bukan ini kan topiknya kalau di bercandain ngeri. Iya. Makanya udah. Saya dijadiin jokes, astagfirullah. Jangan tegang-tegang banget lah, santai Udah. kita. Ayo Man, lanjut Man. Langsung aja dibacain. Nenek Gayung tuh ya, tahu gue tuh boomingnya tahun-tahun waktu gue masih SD apa kalau nggak salah ya, kelas 4. Gue SD kelas 4 tahun berapa ya? 2009. Iya gak sih? Mana gue tahu kan yang SD lu. Mana gue tahu ya SD gue ya. Kayaknya 2009-an. Kayaknya sih sekitar tahun segitu. Jadi ceritanya tuh ada nenek-nenek gitu kan. Dia tiba-tiba suka muncul di pinggir jalan gitu. Terus penampilannya kayak nenek-nenek biasa sih. Cuma dia kayak suka bawa gayung, bawa tikar. Gayungnya gayung batok kelapa yang buat mandiin jenazah, tahu kan? Oh iya tahu. Iya, sama tikar. Terus dia katanya sih suka pakai kebaya hitam, kalau enggak putih. Cuma buat gua pribadi, alhamdulillahnya gue belum pernah ketemu yang kayak gitu sih. Jangan sampai ada lagi gitu. Tapi for FYI for your information, Manda ini ada sixth sense bisa dibilang ya mana? Iya. Jadi bisa melihat orang. Iya Mas, kalau gue nggak bisa ngelihat orang, gue aduh maaf tidak bisa melihat. Wah, horor jadi deg-degan loh gue, anjir gue. Fuck man. Anjir biasanya buat konten K-pop bangsat ini. Asiknya tegang. Bangsat. Coba Man. Sih, gue biasa aja. Coba Man dibacain Man. Tadi kan gue udah kirimin ke lu nih. Coba dibacain gitu kan. Coba dibacain. Iya, tadi yang ada di beritanya tuh nenek gayungnya itu ya kayak gitu, kayak penampilan nenek biasa. Tapi nenek-neneknya bukan nenek-nenek zaman sekarang ya, zaman dulu gitu. Yang rambutnya ubanan, terus biasanya suka pakai kebaya, bawahnya kain batik. Pokoknya nenek zaman dulu banget dah. Nenek terus lu kayak gitu kulitnya putih, pucet. Hah? Nenek lu kayak gitu gak? Penampilannya pernah sempat kayak gitu gak? Nenek gue apa gaul? Anjing. Nenek gue sih gaul. Lagi serius dipertandain bangset.
Apalagi mak gue udah jadi nenek-nenek. Waduh, dia gaul abis, bro. Nenek sosialita ya. Sosialisasi. Oh, puisi Gitu. dong. Oh, Musikalisasi. Udah lanjut. Lanjut. Terus, oh ya, singkat gue tuh ya, itu pas gue SD itu kan rame banget tuh kan. Jadi di belakang sekolah gue itu kebetulan ada kuburan kan. Kuburan apa? Jadi sekolah gue itu nggak tahu kuburan apa, pokoknya ada 2 gitu. Terus kayak ada pohon bambu gitu dah. Jadi pas gue SD gue nyatu sama sekolah SD lain. Terus? Nah pas jam istirahat, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba anak-anak itu pada kayak ke belakang nyamperin ke tempat kuburan itu, katanya ada si nenek gayung itu. Bangsat. Gue nggak percaya dong, gue nggak percaya kan. Kayak masa siang-siang anjir jam istirahat terus bocah pada berani banget nyamperin, kata gue gitu. Itu di pikiran gue waktu gue kelas 4 SD. Gue masih belum percaya, dan gue juga kayak dalam diri gue tuh nggak tahu kalau gue punya indra keenam gitu kan. Terus ada lagi cerita di SD deket SD gua tuh ada SD lain kan. Nah katanya nenek gayung itu ada di situ di kelas apa gitu kan. Dia dateng kayak awalnya tuh angin-angin dulu, terus pintu kelas langsung buka, katanya nenek gayung datang. Nah, cuma kan gua nggak tahu kebenarannya ya, karena secara pribadi gue juga belum ketemu. Jangan sampai ketemu sih. Iyalah, goblok. Ketemu. Iya. Serem anjing. Nah, next Ya, gue ya. seperti biasa lah anak SD kalau apa-apa kan dipercaya. Iya. Seperti yang kalian tahu kan, anak SD pasti ngomong, ih dulu tuh sekolah kita tuh bekas kuburan. Pasti. Iya, bekas rumah sakit. Selalu gitu. Dan kadang-kadang tuh anak-anak SD tuh yang gobloknya bukannya dijauhin malah disamperin, dicari kan, kok goblok. Iya, disamperin. Goblok. Itu dia. Buat apa? Kalau misalkan ketemu nangis. Iya, disamperin mewek, takut, pesan. Lanjut next dari gue ya. Cerita gue ya. Hantu tanpa kepala. Tadi lu belum selesai. Oh, anjing. Tadi gue belum selesai. Gue dicerita lagi. Jadi kan waktu suatu malam tuh kayak sekitar habis maghrib mau ke Isya kan. Kayak gue lagi jalan lah gitu. Bukan jalan-jalan kaki, naik motor sama orang tua gue kan. Masih SD nih gue. Terus pas gue pulang, tetangga gue ada yang meninggal. Nah, pas tetangga gue meninggal, katanya si tetangga gue itu ketemu sama nenek gayung. Halo? Iya, gue dengerin anjing nih. Kita lagi dengerin. Tetangga gue meninggal, katanya dia sebelumnya ketemu nenek gayung. Iya. Kayak gitu. Terus ya percaya nggak percaya ya, masa iya meninggal gara-gara ketemu kayak gitu kan ada nggak percaya, tapi kan ya nggak tahu, bisa jadi. Tapi agak serem sih. Apa sih? Nggak tahu tapi bisa jadi. Goblok. Tapi kan bisa jadi gitu loh. Oke. Serem sih itu menurut gue. Selesai. Udah. Nah, serem nggak sih? serem, tapi gue nggak terlalu mikirin banget karena ya udahlah ya, kalau ketemu ya mending lari gitu. Mending jangan ketemu sih anjing. Iyalah. Nah tadi aku jadi merinding kawan. Gue udah sempat ngomong tadi hantu tanpa kepala di pemakaman Jeruk Purut. Gue bacain dulu ya, jangan ada yang nyela nih kan. Makhluk satu ini dipercaya selalu berkeliaran di taman pemakaman umum Jeruk Purut. Konon ia berada di sana untuk mencari keberadaan kuburannya sendiri. Menurut kepercayaan, ia adalah seorang pastor yang terbunuh secara tragis pada zaman penjajahan Belanda. Dirinya pun berjalan-jalan di sekitar makam dengan menenteng kepalanya. Selain itu, hantu tanpa kepala ini juga diikuti oleh seekor anjing yang berwarna hitam dan bermata merah. Wow. Ini sering banget. Ini pasti selalu sih kalau misalkan acara-acara horor sih. Kayaknya selalu gak sih mereka ke Jeruk Purut untuk uji nyalinya. Dan mereka tuh mau mencoba membuktikan kalau misalkan ada gak sih si hantu ini gitu kan. Ngomong dong,
dan gue sendiri anjir, gue kayak gila apa kali itu. Kan kita lagi Iya. mendengarkan. Iya sih, kayak bisa dibilang hampir Ya, semua. tapi nggak tahu sih orang-orang semua yang udah acara. nyari di situ beneran ketemu apa enggak. Kata gue sih mereka nggak ketemu ya. Iya. Soalnya setahu gue rata-rata kalau misalkan kayak gitu, terus kayak lu sengaja gue pengen nyari, pasti nggak bakal ketemu. Ih, siapa suruh nyari goblok? Demi konten kan, Wah. Enggak, lu goblok kalau clickbait gitu. Ayo kita bikin konten, kita cari. Pas disamperin kabur, tolol. Susah Kayak lagi sih. jual. Lanjut. Kalau misalkan gue tadi, menurut gue kayak kenapa horor anjir, ada suara anjing lagi tadi, goblok, kaget gue. Jadi menurut gue kenapa horor tuh kayak dia tuh satu nih tanpa kepangil. Itu suara apa sih? Ternyata Apa? ada suara ketawa anjir. Iya emang dari lagunya tolol. Gua nolin dah. lanjut. Gue takut. Jadi kan tadi kan ngomongin tadi kan maksudnya apa ya? Maksudnya tadi kan di cerita yang tadi katanya dia memegang kepalanya sambil jalan-jalan. Anjing, elu aja nih kayak ngeliat orang sulap, tau gak sih yang sulap yang kepala turun gitu, Tahu. yang kepala suka itu aja lu kaget setengah mati kan, kayak walaupun itu trik gitu kan, itu trik sulap ya kan, tapi ketika lu lihat bukan ini sebenarnya sudah tidak wujud orang lagi, tiba-tiba without a head gitu, tanpa kepala, jalan-jalan di kuburan malam-malam sambil nenteng kepala. Iya, kalau masalahnya kita kan sering nonton Frankenstein yang bisa kepala copot-copot, tapi kan Frankenstein kan kita lihat kan lucu kan terkadang kan. Kenapa lucu? Karena dijadiin kartun, jarang dibawain ke horor. Film horor ada sih tapi maksudnya nggak, Jarang. iya karena menurut Benar. gue udah jauh lah itu di negara orang. Ini masalah Indonesia kan terkenal dengan kehororannya. Lu lihat lagi aja tuh orang, misalnya wujudnya orang nggak ada kepalanya, nenteng kepala sambil ada anjing. Itu lu ini anjing nih. Suaranya Aduh, siapa yang macam back sound? Astagfirullah. Gue udah mute sih. Gue nggak denger. jadi Aku tidak dengar. Jadi ya, saya itu horor banget pak. Apalagi banyak orang yang sana nyari dan katanya ada yang pernah ketemu. Sampai kalau nggak salah itu dijadiin statue nggak sih? Jadiin patung. Emang iya? Kalau nggak salah ya. Coba Iya, baca. iya. Jeruk purutnya. Iya, jadi kayak dipasangin statunya gitu. Apa nih? Hantu jeruk purut. Oh, udah ada filmnya 2006. Oh. Iya, memang udah pernah ada kok filmnya memang. Tapi tahun-tahun segini pasti tidak mungkin filmnya sebagus sekarang dong. Pasti bokep bawaannya. Iya. Iya, pasti horor Indo mah nggak jauh-jauh dari itu anjing. Padahal horor ya. Iya. Horornya diselingi dengan hal-hal yang berbau. Ya itulah. Tapi itu kayak serem banget sih, kayak dia. Terus masalahnya pastor, dia dibunuhnya kayaknya dipenggal atau dia apa juga nggak tahu ya. Ada yang pernah dengar gak ceritanya? Aku nggak pernah denger sih, dan aku nggak mau tahu soalnya aku takut. Enggak, pernah nonton tapi gue lupa ceritanya. Katanya itu dia pastor, tadi kan katanya pastor. Terus dia kebawa-bawa kepala. Terus dia mau ngapain, tujuannya apa, reasonnya apa. Gitu, makanya gue ngeri banget anjing, tiba-tiba bawa kepala gitu kan. Tiba-tiba saya ketemu lu sama dia kan, gue mau giveaway kepala, dia mau nggak kan, anjing serem banget bang. Gabut aja dia, gabut wow, iseng. Tapi isengnya ya Allah, Isengnya nggak lucu ya. nggak lucu anjing. Isengnya nggak lucu ya, isengnya bawa-bawa kepala. Misalnya lu kalau punya penyakit jantung, meninggal di tempat, kayaknya meninggal di tempat serangan jantung. Next, daripada kita berlama-lama lagi, next Excel. Oke, selanjutnya gue akan membacakan sebuah urban legend yang udah lama juga tentang Miss K yang ada di terowongan
Casablanca. Miss Kay. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya ya kita belum tahu juga apa yang membuat sosok ini muncul karena belum ada cerita jelasnya lah, belum ada cerita jelas kenapa ini sosok bisa muncul. Tapi kalau kata orang-orang ada aturan wajib yang harus dijalankan Tahu tuh. yang untuk orang-orang yang lewat di terowongan itu. Nah, aturan wajibnya itu adalah orang-orang yang biasanya menggunakan mobil harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali, harus 3 kali sebagai pertanda bahwa mereka pengen lewat. Nah, dan apabila ritual membunyikan klakson 3 kali itu tidak dilakukan, masyarakat di sana percaya akan ada peristiwa menyeramkan terjadi, seperti kecelakaan parah yang sering terjadi di sana. Begitu. Mengerikan ya. Tapi emang itu jadi tradisi. Lu kan, gue kan personally gue tinggalnya di daerah Tangerang Selatan kan, bukan di daerah Jakarta sana. Sedangkan lu sama Rauf kan tinggalnya kan di daerah Jakarta kan. Lu pernah nggak melalui torongan itu dan lu melakukan hal tersebut? Apakah wajib atau enggak? Apa itu dilakukan cuma siang atau malam? Udah lu dah Sal, udah lu dah. Apa ya? Kalau malam pun mungkin cuma apa ya? Cuma beberapa kali doang gitu gue lakuin. Kalau untuk pagi siang sore gitu gue nggak pernah. Cuma apa ya? Gini. Di tahun 2005 kan juga sempat ada filmnya kan. Oh iya. Ya, dengan judul yang sama, judulnya Terowongan Casablanca. Dan kebetulan saat itu memang gue nonton filmnya dan gue inget banget posisi itu sosok ada di mana. Aduh anjing. Dan entah kenapa, apakah ini sugesti gue doang atau gimana? Nggak, ya setelah 2005 ke belakang, 2005 dan selanjutnya, setiap gua ngelewatin terowongan itu kayak apa ya, entah kenapa auranya beda, dan auranya itu selalu di tempat yang sama, di tempat dimana di film itu diceritakan si sosok muncul gitu loh. Entah kenapa gue kayak merinding sendiri aja gitu. Nanti setelah ngelewatin terowongannya ya udah biasa aja lagi gitu. Entah itu sugesti gue atau gimana ya. Tapi ya, personally kan film-film horor kan ada yang based on the true story kan. Iya. Apakah pertanyaan gue, apakah hantu jeruk perut lagi tolol, si sosok ini, si Miss Kay ini muncul atau enggak kayak seiringan dengan orang yang, maksudnya gimana ya ngomongnya, kayak si Miss Kay ini memunculkan diri kepada orang, ya kan? Dan akhirnya orang ini cerita kepada orang banyak. Kan biasanya kan dulu kan nggak ada namanya WA, nggak ada namanya itu kan, Instagram kan. Iya. Gara TikTok. Jadi mulut ke mulut dan akhirnya jadiin film beneran, dan film itu menggambarkan situasi orang yang telah diliatin. Itu bisa jadi tau gak sih? Bisa. Tapi apa ya? Gua pernah denger sih cerita-cerita di balik sosok ini. Jadi apa ya? Kalau misalnya yang memang orang Jakarta atau pernah ngelewatin daerah itu pasti tahu di sekitaran situ itu daerah kiri dan kanannya itu isinya memang full semuanya satu kuburan. Oh iya. Iya. Maksudnya full kuburan itu gimana? Lewat situ naik itu udah namanya apa sih, kuburan apa itu? Pokoknya luas deh. Karet bifak kalau nggak salah. Iya. Dan apa ya, dan banyak orang bilang bahwa daerah yang dijadikan terowongan ini sebenarnya sebelumnya masih jadi tanah kuburan, tapi dibongkar secara paksa dan dijadikan terowongan. Jadi mungkin bisa dibilang si sosok ini adalah salah satu mayat yang ada di kuburan yang yang dibongkar secara paksa ini, dan dia nggak terima aja gitu loh.
atau nggak penunggu situ kali, misalkan emang udah lama di situ dia kan. Jadi tiba-tiba nih manusia kok tiba-tiba bikin tanpa izin gua ya kan. Iseng Iya. Isengnya tapi mohon maaf ya Mbak ya, Miss. Ya, tapi Empok jago, serem. jangan gitulah, serem kita mah. Jadi kita tuh maksudnya ya kita nggak main-main lah sama dia gitu kan, padahal kita cuman ya hanya mau lewat, ya tolong permisi jangan diganggu gitu kan. Tapi emang masih sampai sekarang ritual tersebut masih, ritual menyalakan klakson itu masih, setahu gua bukan nyalain klakson, ada mainin lampu nggak sih? Lampu ya. Enggak sih ya, yang gua tahu cuma bunyiin klakson aja 3 kali. Cih, man. Kalau dari gua ya, kan tadi Excel masih percaya enggak lah ya soalnya kalau lu ya. Kalau gua tuh ya dulu kan gua juga SD kan di selatan tuh. Gua anak Jakarta Timur. Pasti mau nggak mau kalau pulang pergi tuh lewat Ruang Kasanoka itu. Udah 6 tahun tuh gua kayak gitu terus. Gua tahu ceritanya pokoknya dari SD berapa lupa. Yang namanya anak SD seperti yang dibilang tadi kan, apa aja percaya gitu kan. Dan dulu tuh gue juga dikasih tauin kan, kutil Miske itu ada 2 jenis, yang putih 2 apa berapa gitu. Pokoknya gue taunya 2 doang, putih sama Tahu merah. gue juga 2. Nah iya, yang putih yang tipe yang nakut-nakutin, yang merah itu yang emang bisa mencelakai orang, katanya sih gitu ya. Nah, dulu tuh emang gue sama kayak Excel, kalau arah ngeri lah, mau masuk gue itu bismillah gitu. Aduh, bismillah apa. Ya, kalau yang klakson gue nggak tahu ya, soalnya dulu gue nggak terlalu nyimak juga. Iya, nggak terlalu merhatiin juga di klakson apa enggak. Pokoknya gue yang penting doa lah, semoga aja jangan diganggu apa. Kalau udah semakin kesini ya, terusnya kan semakin kesini gue juga makin gue udah bolak-balik ke sana bawa mobil bawa motor, tapi kagak pernah klakson sih. Cuman ya gara-gara cerita ini diungkit lagi, gue jadi ngeri kawan. Sumpah dah. Jadi yang penting, apalagi biasanya kalau pulang lewat situ malam kawan. Wah. Sepi kawan. Tapi istilahnya at least lu baca doa lah gitu kan kayak. Yeah. Ya kalau di Kristen kan dalam nama Tuhan Yesus, kalau misalkan di Muslim mungkin Bismillah ya kan. Ya, dan lain-lain lah, doa menurut kepercayaan Anda masing-masing. Yang penting Anda jangan memutarbalikkan doa. Anda Kristen doanya Muslim, Anda Muslim doanya Kristen. Bodoh Anda. Sabi sih. Iya, dan juga setahu gua, kalau tolong dibenerin kalau salah, yang merah tuh lebih OP. Iya. Lebih OP. Nah, banyak yang bilang kayak gitu. Iya anjir, kayak Mobile Legends pakai skin ya, OP. Waduh. Nggak tahu. Cow damage sih, bukan cow tanker. Gue udah nggak main ML anjing. Jadi itu lebih katanya horor banget kalau misalkan sama merah lagi. Merah kan misalnya lu lihat putih aja itu udah serem men. Apalagi yang merah aja di mindset orang-orang merah the overpower one gitu kan. Salah satu yang OP anjing. Fuck. Kenapa man tadi man? Belum nambahin? Aura yang merah tuh lebih besar banget dari yang putih. Jadi kalau misalkan kayak orang gitu yang punya kelebihan, dia ketemu yang merah gitu, itu pasti energi dia bakalan kekuras sama yang merah. Oh iya. Anjir. Iya. Serius. Tapi lu udah ketemu man? Jangan dong. Yang putih belum juga. Yang putih mah sering. Oh, oke. Yang penting jadi omongin aja, ntar dateng goblok. Yang penting kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kita. Sampai ini cerita tambahan. Kemarin gue udah sempet cerita sih sama Rauf, sama Excel, sama Manda sih. Jadi malam-malam jam 9. Nah, gitu kan. Jam 9 malam, gue lagi ngecat sepatu ya kan, lagi ngecat sepatu. Lagi ngomongnya bisa dibilang lagi custom sepatu lah, lagi ngecat. Terus sambil nonton Tara Arts tuh, ingat banget gue. Nonton Tara Arts jam 9. Tiba-tiba kayak di
pojok kiri tuh kuping gua, jauh lah di depan rumah gua tuh kayak ada yang teriak. Kayak gitu, gua nggak bisa niruin. Cewek tinggi banget, tinggi banget, teriak gitu. Dan ya konon katanya kalau misalkan ngomongin soal ada teriakan atau ketawa, kalau misalkan suaranya jauh berarti dia dekat. Ketika suara dekat berarti beliau jauh, yang bersangkutan ini jauh, gitu ya kan. Dan masalahnya si bangsat ini jauh gitu suaranya, teriakannya, ya kan. Gua awalnya mungkin ini dari videonya Tara Ars kali, soalnya lagi main GTA dia. Ingat banget gue main GTA 4, ya kan. Gue tiba-tiba ya udahlah lukis lagi. Tapi gue merasa diri gue kayak anjing, apaan tadi ya? Coba gue move itu kan ngebackward apa sih ngomongnya? Kayak ya mundurin videonya lah. Iya, dia mundurin 10 detik ya? Iya enggak, lebih 10 sampai 15 detik lah. Tak gitu kan. Lagi keyboard. Gue dengerin pelan-pelan, pasang kuping, kok nggak ada. Nah karena kebetulan saya memiliki kosan dan ada anak kosan saya di atas, naik dong ke tangga kan, ketok dong, bro, denger nggak suara tadi gitu, ada suara teriakan gitu. Oh denger bro, dari depan rumah kita gitu. Wah dia sama ceweknya kan, lagi sama cewek apa temen, nggak tahu dia, pokoknya cewek temennya atau pacarnya juga gue nggak tahu, gue ngurusin hidup orang lain. Dia juga bilang iya kita dengar, katanya ada suara di ujung, jadi rumah gue atasnya tuh ada jalan raya kan, nah jalan raya itu ada komplek lagi gitu loh. Jadi di jalan raya ini ada yang teriak malam-malam jam 9 pak, misalnya jam 9 malam kok bisa gitu, biasanya kan tengah-tengah malam, jam 9 tuh masih jam-jam rame lah, misalnya baru pulang kerja atau enggak dari, kan rumah gue deket stasiun kan, mungkin orang-orang yang dari stasiun balik ke kosan atau balik ke rumah masing-masing. Tapi kok bisa jam 9 malam pak? Terus gue kenapa tiba-tiba ke atas, gue bilang untung lu semua denger, gue bilang gitu kan. Gue kira gue sendiri yang denger. Terus bilang iya sih, ngeri sih kalau misalkan lu sendiri yang denger kan, kita nggak denger apa-apa. Kayak wah, makanya gue naik memastikan, anjing merinding, tolol. Hi. Makanya gue tiba-tiba gue juga berburuk sangka pas gue turun dari tangga. Ini ada suara motor ngebut, nggak tahu itu emang suara beliau atau suara orang dijambret. Ngeri sih dijambret sih. Karena jam 9 pak, jam 9 malam. Itu aja sih cerita dari gue yang berbau-bau dengan beliau Miss K ini. Terakhir dari Rauf, cerita yang terakhir. Aku ya? Iya. Oke. Intinya nih, kalau aku nih pengen ceritain tentang Mr. Gepeng. Mr. apa? Gak tau gak Mr. Gepeng? Mr. Gepeng. Tahu. Nah, ini kalau saya baca-baca nih, Mr. Gepeng ini diyakini ya selalu muncul di toilet, gedung-gedung pencakar langit atau sekolah. Sosok ini mempunyai wajah bule dengan kondisi mukanya yang sangat hancur dan gepeng. Kesembar gue merinding. Nah, aja, berarti santai. Jangan dibayangin. Kan kita iya, jangan dibayangin. Nah, menurut kisah yang beredar nih, Mr. Gepeng merupakan seorang pria yang tewas mengenaskan di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. Nggak dikasih tahu ya gedungnya apa ya. Jangan dong anjing kalau dikasih tahu. Emang mau ke gedung itu loh. Tahu kan buat para konten kreator. Goblok, nggak gitu juga. Nggak gitu konten nih. Nah, meninggalnya itu katanya karena kejepit di pintu lift. Makanya dia namanya jadi Mr. Gepeng. Beberapa mitos mengisahkan bahwa makhluk ini dapat dipanggil dengan sebuah ritual. Kayak Vladimir ya dipanggil. Yaitu dengan maju dan mundur sebanyak 3 kali di dalam toilet. Kemudian ketuk pintu toilet 3 kali. Ada juga yang mempercayai bahwa sosok ini bisa dihubungi melalui jalur telepon ke nomor 7777777. Jadi 7-nya 7 kali. Jing, merinding gue tolol. Gue merinding sih, sumpah deh. Gue merinding, fuck. Kalau Mr. Gepeng pasti kalian juga udah dengar kisah-kisah, pasti di sekolah kalian juga ini kan. Iya.
waktu itu ada cerita Mr. Gepeng kan. Katanya di toilet tuh saya. Di toilet biasanya. Tapi karena sekolah gua nggak ada lift juga sih, jadi aman lah, nggak ada itu. Aman. Sama toilet sekolah gua kayaknya ada salib deh kayaknya. Sekolah Kristen abis bro. Gue udah Allah sih. SD Islam. Tolol. Ya kalau misalkan, iya bener ada lafaz Allah ya kalau misalkan di toilet. Tapi masa di toilet juga kan goblok Tidak juga. dong. Goblok juga. Tapi nggak tahu kenapa yang kayak gitu-gitu tuh serem, apalagi ritual tadi yang di toilet lah ya kan. Ngomong-ngomong soal itu anjing, pintu gua tiba-tiba gitu ngebak. Ini padahal baru malam Rabu loh, tolol kita rekamannya. Anjing lah. Hayo lo. Apa sih ada selama bila roh Allah ada di dalam. Selamat kalian kena prank. Ya lucu loh. Kena prank. Jadi ngomongin soal itu, ngomongin soal apa namanya tadi di toilet tadi, gue ada cerita. Jadi gue waktu camping nih, lagi ngobrol-ngobrol, kalau nggak salah tuh camping jam 11 malam, ngobrol di gubuk rame-rame sama anak-anak itu kan, anak-anak cowok, ngobrol lah ya kan, ngomongin katanya ada cerita temennya dia, ngerti nggak sih, dia punya temennya lagi. Nah, punya cerita katanya. Jadi dia ke suatu mall di daerah Jakarta. Mulai masih sepi banget katanya. Tapi sekarang mulai rame. Dulu mulai sepi katanya. Nah, dia cerita kalau misalkan anjing merinding tolol. Dia cerita katanya dia pisahkan dari bokap nyokapnya karena dia bilang, "Pah, Mah, aku izin ke toilet dulu ya." Biar misalnya ngasih tau lah, biar misalnya jangan tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, ke toilet, dia perasaannya udah gak enak nih pas ke toilet kan, aduh malah lampunya udah kayak gitu, kedap-kedip sendiri gitu ya. Terus kedap-kedip sendiri, jalan kan, dia karena dia Kristen, dia baca dalam doa, Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami. Oh, anjing merinding tolol. Iya. Lanjut. Kayak gue tau dong ceritanya. Iya, gue pernah ceritain. Jadi Bapak kami terus tiba-tiba dia ke toilet, pipis, pas cuci tangan, dia doa sambil doa terus kan, Bapak kami. Terus tiba-tiba lampunya mati, depan muka langsung ada Bapak kami. Anjing kayak. Jadi setannya itu ngucapin apa yang dia ucapin dalam hati gitu loh. Ih, masalah langsung ngagetinnya Bapak kami kayak gitu loh. Oh iya, ngerti. Jadi gue juga kayak pernah denger, wow, tapi beda versi. Coba lu lanjutin udah. Iya, jadi abis itu gara-gara itu dia langsung cabut, langsung kemas langsung cabut dari toilet, anjing, nggak dibawa maknya. Jadi dia tuh doa dalam hati nih, Bapak kami gitu, tapi dalam hati tiba-tiba si sosok ini muncul depan mukanya dia dengan mata yang kok serem gitu ya, kalau nggak salah, sambil ngucapin apa yang didoain dalam hati. Dan juga untuk orang-orang Kristen, teman-teman yang Kristen, pendengar yang Kristen, kalau misalkan kalian melakukan suatu doa, jangan diulang gitu. Karena apalagi doa Bapak kami kan doanya cukup sakral, Bapak kami yang dalam surga, dikuduskan namamu gitu-gitu kan, itu cukup sakral tuh kan. Jangan diulang, karena waktu itu sempat ngobrol juga sama temen gereja gue kan, ada cewek gitu. Karena kalau misalkan doa yang berulang itu bisa jadi mantra. Dia pernah belajar katanya, jadi kayak suatu doa yang diulang-ulang terus. Makanya gue kadang-kadang nih gobloknya, gue suka doa ngulang nih anjing. Ini jadi mantra gitu kan. Jadi doanya harusnya kalau misalkan lo doa nih, benar-benar doa langsung full, misalkan dari Bapak kami sampai amin, gitulah istilahnya. Dan nggak boleh 2 kali gitu. Misalnya nggak boleh diulang depannya doang, kayak Bapak kami nggak usah diulang. Dan pas gue diceritain kayak gitu kan, ceritain kayak masalah jam 11 malam jing, dan lingkungan kita tuh semua hutan ya lu bayangin camping di tengah gubuk, ada 10 orang laki-laki berbadan besar dan berotot bercerita soal horor dan ngomongin di toilet kan, masalah ini ketemu sosoknya di toilet, si anjing gue pengen kencing nggak jadi bangsat. Nunggu pagi. Enggak, yang berbahagialah orang yang ke toilet duluan sebelum denger cerita ini. Sedangkan gue udah denger cerita ini, gue pengen pipis.
bangsat kan. Jadi kan gak tai. Masalahnya nih ngerinya nih, tiba-tiba lampunya dimatiin kan gak lucu. Gue kalau nggak salah tuh, gue kencing, gue akhirnya kencing. Jadi teman gue kencing. Jadi kan toiletnya ada 2 nih, ya kan. Jadi temen gue ke kanan, temen gue ke kiri. Sama-sama kita pintu nggak ditutup benar-benar tutup rapet, sama nggak disentek. Jadi cuman kayak dipegangin apa namanya? Iya. Dipegangin tuh sambil megangin. Lu bisa ngebayangin. Sambil megangin burung lu tuh. Supaya orang nggak ada yang ngisengin atau nggak ada apapun yang terjadi lah. Gara-gara abis denger cerita gituan anjing. Ngeri masalahnya tiba-tiba secara nggak langsung lu kesuges untuk ngomong doa Bapak kami. Tai kan. Dan kalau setahu gue di Muslim juga ada tuh. Jadi katanya lu sholat tiba-tiba ada yang kayak astagfirullahaladzim kayak gitu-gitu loh. Tahu gak sih? Iya, itu gara-gara film ini. Film apa namanya, Pak? Apa ya? Lupa gue. Makmum. Ya makmum yang katanya. Iya. Apa lagi sholat di belakangnya ada orang gitu ya? Iya kan sih? Iya, itu ceritanya. Iya, dia lagi kayak di asrama gitu. Teman-temannya udah pada pulang. Dia lagi pengen sholat subuh apa tahajud gitu. Kayaknya sih kalau saya tahajud ya. Tahajud kan 3 rakaat. Tahajud kan jam pokoknya di sholat malam lah istilahnya. Tapi lo harus tidur dulu kan. Nah, pas dia lagi sholat sendiri tuh tiba-tiba kan kalau di Islam tuh syarat sah sholat tuh kan jadinya tuh gue juga ini ya. Tolong ya para penonton nih yang agamanya kuat tolong dibenarkan ya. Pendengar dong, karena penonton jing. Iya pendengar. Nah, jadi tuh kalau sholat nggak boleh kayak mulutnya doang nyap ngerti gak sih? Tapi di dalam hati doang itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus kayak pokoknya yang penting ada keluar suara lah. Nah pasti kan kalau sholat tuh Al-Fatihah dulu. Sholat Ya sambil jadi amin tuh, sambil lu komat kamit sambil lu ucapin gitu kan. Iya. Tapi pelan aja. Kan kalau Al-Fatihah tuh akhirnya sholat dolin. Amin. Pas aminnya ada yang nyaut. Ada. Jing, merinding tolong. Makanya, ini gue dengerin cerita yang versi beda dari lu kayak gini. Katanya tuh, kan kalau lu katanya dibaca dalam hati ya. Jadi tuh kalau gue dengerin katanya, dia bener-bener doa gitu. Bapak kami diulang-ulang gitu. Tapi diucapin sama dia. Pas dia buka pintu toilet, ada yang bersangkutan. Tapi kan kalau lu kan diulang-ulang gitu kan katanya. Kalau ini yang bersangkutan itu kayak sambil ngeledekin gitu. Bapak kami. Iya, gue kayak gitu juga. Maksud gue ceritanya kayak gitu juga tapi. Iya, merinding gue dengalek dah. Beda versi. Pokoknya ceritanya kayak bapak kami. Jadi kayak mainin kepalanya gitu loh bapak kami anjing. Iya. Wah, fuck. Barusan gue kayak gitu. Lagi main kepala gue barusan. Tolol anjing. Tolol. Raup. Sambil cerita gue harusnya meragain. Cerita lagi gue. Tahu. Soalnya menurut gue versi Raup tuh lebih serem daripada versi. Iya. Makanya. Iya, tapi seingat gue juga gitu. Temen gue cerita, gue lupa persisnya gimana. Tapi benang merah sama lah. Jadi pokoknya ada doanya bapak kami sambil ngeledekin gitu. Iya sama. Iya, seingat gue juga gitu. Sorry. Jadi gue kayak anjing abis cerita kayak gitu. Gue sama anak-anak Kelvin kan ngumpul nih. Cerita dong. Si anjing bawa motor takut pulang di bangsat tuh ya. Digituin gue. Dia aja mau ke toilet gue aja kayak di toilet gue mah aman Win, santai. Di sini rame orang, soalnya rumah gue selalu rame kan. Kayak bapak gue nonton TV lah, atau nyokap gue nonton TV sambil nge-YouTube gitu kan. Gue di kamar terus, istilahnya lagu K-pop atau lagu Jepang, lagu apapun puter di sini 24/7. Tapi nggak segitu juga sih. Dan pasti selalu rame lah rumah gue. Si bangsat ini pulangnya kalau nggak salah tuh jam 8 malam. Abis denger cerita gitu, anjing ya. Terus tiba-tiba dia ngeledekin bapak kami gitu kan. Gue datengin nangis dan selain gua Merinding banyak. tiba-tiba di toilet elu ada anjing gitu soalnya. Fuck man. Oh my god, nice. Dah ada yang mau ditambahin nggak? Anjing udah serem banget ini bangset nih. Woi, gue kerjain suara rinomen lu dah. Dah, ada yang mau ditambahin atau ada yang mau diucapin lagi? Texel ada cerita. Manda. Sebenarnya gue kayak mau ngasih honorable mention sih, soalnya satu nggak ada di itu loh. Oh iya apa? Honorable mention apa? Apa ya? Entah kenapa gue langsung keinget sama cerita ini sih.
cerita kalau misalnya mungkin lu orang Jakarta Selatan dan sekitarnya pasti lu tahu cerita ini sih. Cerita itu Rumah Hantu Pondok Indah. Oh ya, tahu. Kenapa tuh? Ya, gua sendiri juga lupa gimana asal mulanya ini rumah bisa bisa ada penghuninya, tapi yang gua tahu memang rumah ini jadi korban banyak banget. Halo? Ya, sepertinya EXO disconnect, kawan. EXO disconnect, kawan-kawan. Nama juga kita rekamnya lewat Discord ya guys, maklumin saja kalau misalkan ada yang putus-putus. Nih dari tadi nih ritmenya tuh ketawa aja dari ketawa ya. Udah gue kecil lagi, gue gak denger. Sorry. Ya, Gak ada suara ya? Iya. Sudah datang lagi dia. Sorry, gue gak ngerti, kayaknya gue RTC dah. Ya gitu. Tadi lu dengernya sampai yang mana? Tadi katanya ada memakan banyak korban gak sih? Oh ya gitu. Orang-orang yang beli rumah di rumah itu mau jualnya pun itu mau jual dengan harga yang semurah apapun susah banget gitu, karena banyak orang yang udah tahu tentang cerita di balik rumah hantu itu. Jadi ya susah banget lah dijual gitu. Dan dan kalau di yang ini kalau yang ini ada itu juga ada ritualnya juga sih. Cuma ini ritualnya agak beda dari yang lain. Itu yang bikin gue cukup menarik. Kalau misal biasanya kalau kayak yang terowongan Casablanca, kalau ritualnya kan ritual untuk ngasih tahu kepada untuk menghindari kan. Tapi kalau misalnya ritual yang Rumah Pondok Indah ini malah ritual untuk membawa kita masuk ke dalam dunianya mereka. Anjing. Ya Allah Akbar. Gue kira mendatangi loh, misalnya kayak mendatangkan kayak misalnya Bloody Mary kan untuk datangin setannya kan. Iya. Ini untuk masuk ke dimensi mereka, bangsat. Ya terserah sih lu orang pada mau nyoba apa enggak. Enggak lah. Cuma ritualnya itu jadi kalau misalnya lu pernah ke daerah Pondok Indah dan pernah ke daerah rumah itu, di dekat situ itu ada semacam putaran gitu. Jadi ritualnya lu mesti muterin putaran itu sebanyak 10 kali. Dan nanti di putaran yang ke-11 lu katanya bakal ada semacam jalan tersendiri gitu yang beda daripada jalan yang lain. Yang banyak orang bilang membawa lu ke dimensinya mereka. Tiba-tiba muncul gitu jalannya. Iya. Oh fuck. Masih ada gak sih rumahnya? Sampai sekarang masih ada. Tapi gue penasaran dah, itu orang-orang mau masuk ke dimensi mereka, maksud dan tujuannya apa? Mungkin kayak cerita yang lain kan masuk dimensi yang lain hanya untuk menyelamatkan kawannya gitu kan bisa. Tapi kalau orang ini masuk ke dimensi mereka itu kadar iseng, pengen nyoba, emang dia tuh niatnya mau nyelamatin yang terjebak di sana gitu. Iseng man. Ya lu kayak gak tau orang Indonesia aja kayak iseng aja gitu. Banyak banget yang iseng-iseng begitu tuh. Dan ya lu tahu akhirnya bagaimana. Lu nggak bisa pulang nangis anjing gitu aja. Lu nggak bisa pulang meringis nangis. Bego. Kalau kan gue juga mikir orang apa kenapa? Enggak, lu dulu. Gue juga mikirnya bingung ya, orang yang ikut ritual gitu. Ya lu seiseng-isengnya lu ya, maksudnya ya main game gabut main game
ngobrol sama temen di Discord atau enggak telepon lah, gue gabut nih main yuk, ini gabutnya aku gabut, mending ke dimensi sebelah aja Tolol. goblok. Enggak, kalau misalkan lu gabut nyari kegiatan horor, ada website namanya Sintai The House tuh. Goblok tuh anak-anak zaman 2010-an Anda tahu tuh. Sintai The House. Iya. Kalau zaman dulu yang sempat di-ban sama pemerintah kalau nggak salah namanya Hotel 626 atau 262 gitu. Itu horor banget. Iya. Itu game Kalau nggak salah. Atau nggak lu beli di Steam banyak game anjing, ada yang dari thriller sampai horor banyak, ada Outlast, ada Resident Evil. Kalau misalkan mau horor banget tuh ya ada apa ya, banyak lah. Atau nggak kegiatan gabut tuh nonton kan, ada Conjuring tuh, apalagi ada Conjuring 3 bentar lagi kan. Jangan iseng, lu jangan tolol gitu. Waktu itu gue juga pernah iseng sih ke rumah setan. Ada anak kelasan gue bawa skateboard main. ngetrik. Keinget siapa lu? Hah? Keinget siapa? Keinget apaan? Tadi lu bukan ngomong keinget ini. Kagak, dia ngetrik di dalam ngetrik. Tuh kan, ini cerita-cerita kayak gini jadi nggak fokus nih. Iya, bener dia ngetrik, dia nge-oli kalau nggak salah di rumah setannya. Masuk berapa orang? 12 orang. Anjing, ulang tahun gua ke rumah setan, cok. Dan ini juga sama kayak tadi rumah Pondok Indah tadi, Sel. Dia sampai jual harga murah pun aja nggak ada yang mau beli. Sampai dilelang rumahnya, dilelang. Dan akhirnya rumahnya dibagusin kan. Yang bangsatnya bagusin cuma luarannya doang. Dalamannya kagak sama. Kayak semacam itu ya, semacam meyakinkan pembeli gitu ya bahwa ini rumah bagus gitu kan. Iya, masalahnya si bodoh ini tidak melihat kalau misalkan depan sekolah nih, depan sekolah gue, sekolah OL nih. Depan rumah gue ada sekolah namanya sekolah OL gede. Masalah depan OL itu langsung rumahnya, dan itu rumahnya bolong, bisa dilihat di jalan raya. Dari jalan raya goblok gitu aja. Woi, tolong. Itu gue sempat pengen masuk lagi. Tangan gue masalah kondisi lagi geser, lagi digigit. Gue depan rumah itu gerbangnya gede kan. Gue cuma bilang pelan, permisi. Sekali lagi, permisi. Tiba-tiba ada yang dari pojok kiri, gitu. Yang denger bukan gue sendiri. Yang denger bukan gue sendiri. Ada adik-adikan gue juga denger. Itu kan masalahnya rumah itu ada dua sisi kan, ada sisi depan sama sisi belakang. Di sisi belakangnya juga I do the same thing. Permisi. Jawabannya sama. Tapi yang denger cuman gue dan yang beda. Jadi misalkan nih, gue yang pertama-tama gue denger sama si J, ya kan, cewek. Di pintu belakang gue dengernya sama si C, beda. Tapi yang denger gue, karena gue yang nyapa. Anjing tuh serem banget bangsat. Dan pas gue bilang permisi, gue tengok ke atas. Ya lu tau kan misalnya kalau korden ketiup angin tuh kan kibar-kibar gitu kan. Nanti korden tuh kayak korden kain doang. Kayak ada yang ngintip. Kalau misalkan lu ngintip tau kan, pojokan korden itu kayak ada yang narik set gitu, kayak ngeliuk ke atas gitu. Oke. Terus gue liat kalau nggak salah, gue sama si Ceng ngeliat yang halang sama, ada kayak mata, ada kayak seperempat buletan, kayak ya istilahnya muka, cuman seperempat doang, putih, matanya hitam bolong di atas itu, di lantai 3. Anjing, gue liat tuh, fuck man, gue nggak mau sana lagi. Tapi seru. Ini kayaknya udah gak sehat dah, wow. Iya, kayaknya udah bener sih, sih kayak jadi. Udah dah. Oke. Sekian dulu podcast Inspirasi Toilet dari kita, dari gua, Rauf, Manda, dan Excel. Kalau misalkan mau follow Instagram kita di mana? Manda di mana? Manda kayak lagi pipis. Manda tidur sepertinya. Manda kayak lagi pipis. Enggak. Kalau misalkan mau subscribe, mau follow Instagramnya di mana? Manda.dt. Kalau misalkan mau follow Instagram Rauf di mana? Rauf Arnoldi. Kalau beneran Rauf Arnoldi doang ya? Nggak pakai titik ya? Iya. Kalau misalkan mau follow Instagram Excel?
di exo_FJP. Kalau mau follow Instagram gue di paulus.adiwau. Oke. Jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update terbaru dari podcast Inspirasi Toilet atau video-video gue yang lainnya atau video-video teman-teman yang lainnya. Oke. See you guys di next podcast berikutnya. Bye bye. Aduh.